sistem proteksi kebakaran aktif di dalam gedung tidak berfungsi. Berikut penuturan salah seorang korban selamat. Kebakaran masih menjadi ancaman mematikan yang banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk di ibu kota Jakarta. Tak hanya menghanguskan harta benda, nyawa pun bisa jadi taruhan. Korban tewas umumnya tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam ruangan yang terbakar dan dipenuhi asap pekat beracun. Lalu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran? Berikut ini beberapa tips yang harus Anda waspadai agar selamat dari kebakaran. Jika kebakaran terjadi, ingatlah Anda berpacu dengan waktu. Api sekecil apapun dalam hitungan detik bisa dengan mudah membesar dan menghanguskan apapun yang berada di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, seluruh ruangan pun akan dipenuhi asap hitam pekat. Jangan buang waktu Anda dengan menyelamatkan barang-barang berharga. Segeralah mencari jalan keluar. Mas, coba sekarang kita anggap bahwa ruangan ini sudah penuh dengan karbon dioksida gitu, dengan asap pembakaran. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh orang yang terjebak di dalam kebakaran? Baik, yang pertama kita cari kain. Oke, cari kain terdekat gitu ya? Cari kain terdekat. Oke, setelah ini kain diapain? Kain itu jika alangkah baiknya kalau memang ada air, basahkan terlebih dahulu kain tersebut. Oke, ini ada air. Dibasahin ya Mas ya? Basahkan. Kita siram. Secara klinis, manusia hanya bisa bertahan selama 2 menit pada kondisi asap pekat. Namun, kain basah yang menutupi hidung dan mulut akan berguna untuk meminimalisir gas CO atau karbon monoksida yang telah memenuhi ruangan. Setelah menutup saluran pernafasan dengan kain basah dengan kondisi gelap, maka segeralah mencari jalan keluar. Sudah penuh dengan asap. Merangkak serendah mungkin. Serendah mungkin karena di bawah masih ada udara bebas yang bisa kita hirup. Oksigen lebih ngumpul di bawah gitu ya? Iya, betul sekali, sekitar 30 sampai 40 cm. Dengan cara merangkak kita cari jalan keluar, tetap dengan meraba dinding-dinding, pinggiran dinding sekitar. Kita cari jalan keluar untuk meraih pintu atau jendela yang terdekat. Saat meraba dinding, gunakanlah punggung tangan. Tujuannya, jika sisi ruangan yang kita raba terasa sangat panas, telapak tangan Anda tidak akan melepuh dan masih bisa digunakan untuk membantu proses evakuasi. Jika saat disentuh pintu terasa panas, jangan dibuka karena ruangan itu sudah terbakar. Jika terasa dingin, bukalah pintu secara perlahan, lalu ketika membuka pintu, hawa panas dan asap masuk ke ruangan, segeralah tutup pintu kembali dan cari jalan keluar lainnya. Dalam banyak kasus kebakaran, korban tak dapat menyelamatkan diri dari kobaran api akibat terperangkap di dalam bangunan. Tidak hanya itu, mayoritas bangunan bertingkat di Indonesia ternyata tidak memenuhi standar keselamatan. Mulai dari faktor konstruksi hingga faktor pendukung lainnya seperti tangga dan jendela darurat, tabung pemadam, serta keterangan rute evakuasi. Wajib hukumnya bagi gedung memiliki sistem proteksi kebakaran di dalamnya, mulai dari sprinkler, heat detector, hingga smoke detector yang harus dipastikan berfungsi. Sistem proteksi kebakaran dalam gedung bertingkat menjadi jaminan bagi keselamatan penghuninya. Pengelola gedung seharusnya melakukan pengecekan dan pengawasan rutin terkait fungsi alat sistem proteksi kebakaran. Artinya sirkulasi, yang penting sirkulasi. Tangganya ada di mana, kemudian orang masuk dari mana, kemudian kalau ada kejadian darurat, orang bisa keluar dari cuma pintu samping, pintu depan, atau ada pintu darurat lain. Itu kadang-kadang toko kan ruko cuma satu pintu.
tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam, melainkan pemilik, pengelola, dan penghuni gedung menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan. Tim Liputan Trans 7.